bit, height-nya 200 bit. Berarti apa? Untuk lebar sama tingginya ini. Untuk lebar sama tinggi si image-nya ini. Kemudian constraint end to end-nya sama start to start-nya dan top to top-nya parent, ya. Berarti parent dia akan ke tengah, ya. Start-nya kan di sini. Start end-nya, kemudian top button-nya. Jadi dia di tengah, ya. Ini kalian buka lagi aja nanti di source yang sudah pernah kalian buat, ya. Tapi kalau nggak lama ya, kita buat satu-satu lagi, ya. Jadi yang mesti kalian pahami dulu. Nah, berarti ini ada text view. Text view apa? Nah, namanya APP Monas dengan color-nya apa? Putih, ya. Size-nya 24 SI. Nah, di sini kita lihat dia letaknya di mana? Di bawah si logo. Nah, di bawah si logo sebelah dia adalah ini, ya. Top to bottom-nya dari si IP logo, si text view ini. Kemudian, tapi dia berapa marginnya? Walaupun dia di bawah ini, ya. Kita lihat, ya. Kan keseluruhan kita pakai layoutnya constraint, ya. Kemudian kita buatkan lagi si constraint untuk bagian yang di sini, ya, constraint lagi. Nah, di sini untuk logo. Kemudian di sini lihat ada teks. Teksnya ini adalah top to bottom dari si logo. Nah, top to bottom dari logo, gimana caranya supaya dia nggak mepet ke logonya ini? Nanti kita kasih margin. Marginnya sebanyak 50. Itu maksudnya, ya. Kemudian di sini ada progress bar. Nah, di progress bar kalau nggak mau pakai horizontal, berarti stylenya pakai progress bar saja. Nah, dia akan jadi apa? Jadi bulat final, ya. Ini mau dibahas nggak, ya? Ada yang mau merhatiin nggak? Mau saya bahas nggak? Kayaknya kalian sibuk sendiri. Kalau nggak dibahas nggak apa-apa. Mau diperhatikan nggak? Atau mau langsung aja kalian remedial? Langsung dikumpul aja. Mau diperhatikan? Saya menjelaskan. Ya. Supaya kalian paham, ya. Kalau nggak diperhatikan juga nggak. Nanti kita live lagi, nggak paham. Gimana? Mau dilanjut nggak? Apa langsung saya kasih soal aja? Ya, kasihan yang masih mau perhatiin, ya. Tolong dulu, ya. Oke, lanjut, ya. Nah, begitu untuk tampilan layout dari si slash script-nya XML. Nah, sekarang kalian buka. Nah, di sini pasti hanya ada main activity, ya, kelasnya, ya, konten kelasnya. Nah, maka kalian perlu apa? Harus new dulu konten kelas atau file, dibikin namanya slash script. Ya, walaupun ini sudah pernah, ya, kalian coba buatkan. Nah, saya sampaikan lagi di sini yang perlu diperhatikan ketika di file konten untuk si slash script ini, yaitu adalah yang pertama itu sudah pasti ketika file konten ada on create, ya, karena suatu activity pasti di create dulu. Nah, kalian perlu melakukan set content view, ya, untuk menampilkan si layout activity slash script, karena ngambil dulu layoutnya dari mana, ya, untuk menampilkan dari si XML atau di activity. Saya bikin namanya kebetulan activity underscore slash underscore script. Jadi dia di set content view-nya dari resource layout ini. Nah, kemudian di sini ada life cycle scope launch-nya, ya. Untuk apa ini? Untuk menampilkan continue di life cycle activity-nya. Jadi ada delay, slash delay, ya, go to main, maka dia akan finish, ya. Pindah ke welcome page, ya. Go to main, finish, ya. Kemudian di
sini kita sampaikan go to main-nya kemana? Ke event, ke welcome page. Kebetulan di sini saya menamakannya welcome page untuk file modeling di halaman utamanya di sini. Ya, kelas Java. Nah, ini companion object untuk slash delay-nya berapa? Karena kan kita udah menyampaikan ini ada delay, ada go to main. Nah, si go to main-nya kemana? Ke event, ke welcome page. Kemudian yang delay-nya berapa? Ini kebetulan 1500. L itu wrong ya. Kalau mau ganti jadi 5 detik, berarti kalian ganti aja, kita ganti jadi 5 detik. Oke, itu. Nah, selesai express screen ya. Selesai express screen, kita lanjut ke halaman utama. Halaman utama berarti kita bikin lagi layoutnya ya. Nah, layoutnya ini karena ada background, ada logo, pastikan dulu kalian masukin aset-asetnya kemana? Ke si drawable. Ada logonya, ada backgroundnya ya. Kemudian ada logo ini ya. Nah, jadi sebelum bikin masukin dulu supaya kalian nggak bingung, nanti tinggal panggil aja di XML-nya. Nah, di sini saya bikin panggil linear layout saja, ya, linear layout. Nah, di sini tools konteks ini maksudnya apa? Dia akan mengacu kemana? Ke file Kotlin welcome page. Nah, supaya nggak dua kali, kalian langsung bikin juga aja di sini file new file Kotlin class file dengan nama si welcome page. Nah, jadi dia akan masukkan konteksnya itu untuk si welcome page nantinya, supaya dia nggak bingung nyarinya. Walaupun nanti kalian definisikan di file Kotlinnya. Nah, di sini ada image view, ada text view. Ini atributnya nggak perlu saya jelasin ya, udah biasa ya. Ada colornya putih, gitu ya, color white. Tapi ini berarti didefinisikan dulu di values colornya ya untuk kode heksanya, baru bisa manggil. Ini kodenya ini ya. Kemudian di sini ada, karena kita nggak pakai constraint, kita pakai linear. Nah, supaya kalian paham bedanya, di sini saya pakai linear. Nah, kalau pakai linear, berarti kita mainnya di mana? Mainnya di marginnya, ya. Nah, ini marginnya dari atas, margin topnya 20 bit dari atas, startnya ke sini nih. Ini 20 bit juga. Nah, supaya welcome ini nggak mepet, berarti marginnya dari startnya yang diambil ya. Margin dari startnya 20 bit juga, dari topnya 20 bit ya. Nah, kenapa di sini width dan height-nya bukan image parent atau web content bu, gitu misalnya pertanyaannya. Nah, ini sama aja kayak kalian bikin lebarnya tuh sebanyak 100 lebarnya 153, panjangnya 108. Jadi per kotaknya udah dibikin, jadi nggak se-match sekarang, nggak se-web content. Jadi kotaknya gini. Ini ada kotak kan, nah ini lebarnya itu adalah width-nya 153 bit, height-nya 108 bit. Tuh. Kemudian di sini untuk bikin si image ini ya, saya tambahkan lagi linear layout di sini dengan margin topnya 380 dp. Jadi dia dari atas ini 380 dp, jadi dia ke bawah nanti si linearnya. Nah, baru di sini ada app compact image view. Nah, ini baru kita pakai app compact atau application compatibility ke image, sehingga nanti bisa dikompatibelkan, bisa jadi button, ada aksinya di sini. Ya, di sini pakai margin, drawable, source-nya dari mana? Nah, makanya kalian harus sudah mengkopikan semua aset-asetnya ke drawable. Kemudian di sini juga yang button register ya. Nah, setelah itu masuk lagi ke welcome page file Kotlin-nya. File Kotlin-nya di sini apa yang perlu dilakukan, yaitu men-set yang mana, layout mana yang mau ditampilkan. Oh, si activity welcome page. Nah, di sini ada dua button use sama button register yang akan diambil dari app compact image. Nah, ini jangan sampai salah. Kemarin ada yang nggak disaranin karena salah manggilnya ini image view. Nah, sedangkan dia bikin widgetnya di XML-nya adalah app compact image view ya.
diambil jadi ID-nya button ya. Set on click listener ini berarti ketika si button music klik, kita akan pindah kemana? Main activity. Sedangkan si button register klik akan pindah ke register activity. Oke, sekarang ini soal nomor 1 selesai. Ya, selesai soal nomor 1. Bikin spreadsheet sama bikin halaman utama. Nah, sekarang kita mau bikin si recycler view-nya. Nah, recycler view-nya kita lihat di sini, dia intentnya kemana? Oh, intentnya ke main activity, ketika dari welcome page dan ke main activity. Nah, sebelum kita ke main activity, karena kita mau bikin recycler view, apa yang perlu kita bikin dulu adalah layout manager-nya, ya. Nah, layout manager-nya ada di mana? Ada di activity main. Ingat kemarin pelajaran ketika di pertemuan sebelum UTS, kalian untuk pembuatan recycler view beda dengan view, dia ada adapter. Sehingga kalian harus bikin dulu layout manager untuk recycler view, kemudian ada layout item untuk dipanggil di sini recycler view. Baru nanti default di adapter. Nah, di example ini kalian buka di sini recycler view, widget recycler view ya. Nah, di sini kalian manggil listnya ini dari mana? Listnya ini dari layout list news. Nah, baru kita buka layout dari list news ini ya. Layout dari list news ini kita mau bentuknya apa? Tag view. Kemarin kalau pakai tag view apa? Berarti di Gradle-nya ditambahin library. Nah, ini ada yang suka lupa juga, jadi di dependensinya nggak ditambahin ya. Nah, kemudian balik lagi ke views-nya. Nah, pakai tag view ya. Nah, di sini pakai constraint. Nah, karena kita udah pakai tag view, dilihat di sini ada ini kita bagi ya. Kita bagi image ini dalam apa? Dalam lebar dan tingginya cuma 70 dp, tingginya 100 dp. Nah, letaknya di mana? Dia top to buttonnya parent, ini parentnya di tengah karena dia pakai tab ini. Nah, sedangkan yang ini text view. Nah, saya sejajarkan juga dengan constraint satu n-nya dari apa? Dari si foto ini kan, ya dari sini. Nah, gimana caranya? Kemudian n to n-nya dari parent, top to top-nya dari si image item foto. Nah, di sini kemudian baru deskripsi ya. Nah, di sini di deskripsi ada namanya Android Elite Size N ya. Nah, Android Elite Size ini N maksudnya adalah kalau deskripsinya itu panjang, dia nanti ada titik-titik di belakangnya. Jadi kalau misalnya Elite Size-nya itu start ya, kalau dia start titik-titiknya di depan, titik-titik adalah bla 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 bla. Jadi dia nyambunginnya titik-titik. Kalau misalnya di N, maka titik tulisan dia belakangnya titik-titik. Kalau di middle ada lagi ini tulisan titik-titik tulisan ya. Itu Elite Size. Oke, jadi ini yang akan dipanggil di activity-nya. Ya. Oke, cukup itu saja. Dua layout itu untuk recycle view. Jadi layout manager sama layout itemnya. Nah, sekarang kalian buka untuk si list news-nya dulu ya untuk mendeklarasikan tipe datanya. Ada title, nanti subjudul, deskripsi dan foto. Kemudian bikin lagi kelas baru untuk detail untuk detail cerita. Oh, sudah bisa belum? Adapter news-nya ya. Nah, ini adapter news. Nah, boleh masukin dulu objek datanya di string. Kalau kemarin saya bikin objek ya. Nah, pakai string juga boleh. Oke. Nah, jadi dia di string mainnya. Jadi nggak perlu bikin kelas objek lagi. Nah, dia saya masukin di string ya item-itemnya sehingga namanya ini nanti akan kita panggil
Jadi untuk judul berita, deskripsi dan fotonya diambil dari Weibo ya. Ada 10 list. Kemudian di sini kita lihat adapternya. Nah, di sini nih adapternya. Karena di adapternya ini ya, kita lihat on create view holder. Yang perlu kita create itu adalah view holdernya untuk membuat dan mengembalikan view holder yang barunya. Nah, di sini kan ada layout inflator. Nah, ini yang paling penting ya, layout inflator. Inflate to resource layout list itemnya. Ya, kelas ini untuk mengkonvert si XML layout menjadi si view object. Nah, jadi di mana? Di list news tadi. Di list news .xml yang di layout itu. Jadi dia mengkonvert XML layout untuk view objeknya. Nah, kemudian di sini view holdernya ini return list view holder view untuk menyimpan reference ke view. Sedangkan si on by view holder di sini untuk mengisi data ke template-nya. Nah, kalau ini nggak influence layout-nya itu ke list item, sedangkan on by-nya itu untuk mengisi data sesuai template-nya. Pakai image foto dan seterusnya. Ini harus disesuaikan dengan nama-nama yang sudah kalian buat. Nah, di sini ada get item count ya. Ini untuk memberitahu recycle view ada berapa total list view yang akan ditampilkan. Jadi dia akan menyimpan reference ke komponen UI dalam satu item layout. Jadi si adapter ini yang akan yang pertama apa? Create dulu si view-nya dari layout list view ini ya. Kemudian dipanggil untuk mengisi data ke template-nya, kemudian dihitung ada berapa listnya. Nah, baru on item clickable data dari list news posisi. Setelah itu tinggal masukin di main activity. Nah, kebetulan di main activity kita kan harusnya juga show di segment listnya. Nah, di sini ada namanya ketika klik itemnya ini ya, newsnya diklik. Tadi ya. Nah, kalau newsnya diklik kan tidak lagi nih ke activity yang kedua. Nah, kebetulan di sini saya nambahin detail beritanya. Nah, detail beritanya itu bikin lagi berarti supaya dia muncul ketika diklik pakai scroll view. Nah, ini pakai scroll view untuk nampilin image sama detail beritanya. Hanya ada image sama text view aja. Nah, di sini di detail berita kita masukkan di sini ada get klik extra sama put extra. Dari mana? Dari si main activity. Berarti kalau put extra ya, maka dia akan melakukan pengiriman data nama deskripsi foto. Diambil di detail berita dia akan menerima ya, get extra dari si berita yang ada di main activity. Kemudian ini. Nah, itu lebih murah untuk si detail beritanya. Sehingga kalau misalnya kalian lihat di sini tadi ya, nah ini di sini ya, dia akan membuka lagi detail beritanya seperti apa. Sehingga perlu dibikin XML yang baru dan detail berita yang baru. Tapi di soal nggak sampai situ, ya di soal nggak sampai situ. Jadi di soal kan hanya nampilin 10 list aja ya, 10 list dari recycle view. Kalau nggak bisa untuk ngeklik kemudian dia recycle kita, nggak apa-apa, oke. Nah, ini tambahan aja ya, jadi tambahan ketika diklik dia akan muncul lagi seperti itu detail beritanya. Jadi satu-satu kita diklik ya. Bisa diklik, ini bentuknya apa? Oh, ini bentuknya adalah image, kemudian judul berita sama detail beritanya. Dia akan nge-get data dari si list news tadi
Oke, terakhir berarti apa? Button untuk si register ya. Nah, registernya tampilannya seperti ini. Berarti backgroundnya kalian perlu inisialisasi dulu di value color-nya. Nah, di sini bentuknya adalah cut view ya, bentuk cut gitu ya. Nah, kalau mau bentuk layout linear biasa boleh silahkan ya. Ini bentuknya teks, ini bentuknya apa? Edit text, ini bentuknya edit text, di sini masih text view. Nah, di sini ada radio group dengan radio button masing-masing male dan female. Di sini ada image button ya. Nah, kenapa image buttonnya ada bisa masukin background? Tinggal ditambahin aja background tint namanya ya. Background tintnya untuk color warna background di sini. Ini warna teal, warna purple. Boleh diganti, boleh silakan ya. Kemarin itu. Oke, di sini. Kemudian kita lihat di register activity apa yang perlu kalian tambahkan. Kalian perlu menambahkan toast kan? Toast dengan apa? Nama yang digunakan sesuai ya. Oke, bagi-bagi. Untuk di sini juga di register ini edit text-nya kalau nggak salah disesuaikan ini teks gitu ya. Ada number. Jadi untuk ini isinya pakai input type-nya adalah number. Untuk register activity di sini ada button ya, button submit. Untuk dua button ya, ketika button submit diklik gitu ya, nah, maka dia bakal ngecek ya, pakai if else, pakai kondisi if check nama is not empty dan check name is not empty, maka apa? Akan muncul toast. Toastnya apa? Dari register activity dengan teksnya login sukses, ambil dari check name ya. Kemudian kalau else, berarti kalau misalnya kosong, dia akan tulisannya fill in the blank. Nah, maka akan muncul pop-up-nya atau toast-nya adalah fill in the blank, ya. Setelah itu dia akan, selain itu maka dia akan ini untuk yang back. Maka dia akan balik ke welcome page. Nah, terakhir yang perlu di setting adalah di mana? Di Android manifest.xml. Apa itu? Maka yang menjadi launcher aplikasi adalah apa tadi? Splash screen ya, activity splash screen. Maka yang lain ekspornya pilih false ya. Ini true. Maksudnya di sini dia bisa dipanggil dari atau diekspor dari aplikasi lain, sehingga ini harus true. Kemudian ada intent filter, dia menjadi main ya, menjadi intent action main dan menjadi launcher ya. Selainnya false. Nah, selainnya false. Nah, nanti intentnya di mana? Berarti intentnya nanti di splash screen-nya ini. Baru ada intent ke welcome page. Sampai di situ ada pertanyaan untuk UTS-nya? Apa yang nggak paham? Oke, bingungnya gimana? Nah, kalau kalian bingung ya, kayak dari saya, bingung ini file posisinya ya. Sebenarnya di developer Android itu sudah ada ya, tinggal kalian copy paste aja. Cara membuat splash screen itu juga sudah ada di Android developer ya. Jadi splash screen itu di main activity-nya atau misalnya di file posisinya seperti apa. Nah, kalau tampilan itu kan menyesuaikan ya. Kalau tampilan kan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Nah, ini kan kalau tampilan ini terserah mau bikinnya seperti apa. Tapi kalau untuk di file posisinya, nah ini file posisinya yang penting, yang paling utama itu dia ini harus ada on create-nya ya. Ketika suatu activity itu dijalankan.
supaya apa? Ingat lagi di hierarkinya itu ya, di life cycle activity ada create terlebih dahulu ya. Dari satu-satu. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Ada pertanyaan? Ada. Oke, saya akan menampilkan soal remedialnya. Oke, jadi ini adalah soal remedialnya. Ya, jadi ini remedialnya, proyeknya. Kalian bikin proyeknya namanya remedial UTS ya, remedial underscore UTS underscore nama. Nah, tampilannya mencakup berikut. Sebenarnya soalnya mirip ya, cuman bedanya saya minta kalian kerjakan masing-masing. Jadi splash screen ini harus menampilkan logo dan nama aplikasi, terdapat progress bar dengan durasi 5 detik sebelum kita ke halaman utama. Nah, bentuk splash screen-nya seperti apa? Bebas dari kalian masing-masing. Halaman utama juga yang penting ada 2 tombol, login dan review ya. Desain bebas, minimal ada judul aplikasi. Jadi di halaman utama itu ada judul aplikasi. Jadi pasti harusnya masing-masing kalian beda-beda ya nama aplikasinya. Boleh kalian berkreasi. Yang penting ada 2 button atau tombol, login dan review. Kemudian ada fitur login di sini ya. Fitur login ini sekurang-kurangnya ada 3 inputan, nama, name, password. Boleh nambah, boleh email, pakai radio button kayak tadi, radio guru, terserah bebas. Minimal ada 3 inputan. Tombol submit ketika ditekan menampilkan kotak selamat ya, sesuai dengan nama yang di input, Anda berhasil login. Kemudian setelah login, nah ini bedanya ya. Ketika login berhasil, ketika kalian sudah mencet submit, loginnya kan berhasil. Dia akan insert ke halaman baru yang menampilkan nama dan NIM. Ya, dia akan insert ke tampilan baru yang berisi nama dan NIM yang sudah diisi ketika login. Nama dan NIM, kemudian ada pilihan tombol share to other apps untuk masuk ke event implicit ya. Berupa apa event implicitnya? Berupa teks ya. Teksnya apa? Bebas ya. Masih ingat event implicit untuk share ke aplikasi lain ya, tapi bentuknya teks. Nah, lihat modul insert pertemuan 5 kayaknya. Tombol, ada tombol back. Jadi ketika login ada nama, name, password, ada button submit. Untuk buttonnya boleh bebas, ada button submit. Ada button submit ya. Button submitnya diklik, maka akan muncul apa? Nama sesuai dengan nama yang di input, name sesuai dengan inputan. Kemudian di sini ada button lagi. Ada button yaitu share to other apps. Ada nama dulu. Berupa apa? Berupa teks. Kemudian di sini ada tombol back. Kalau back diklik maka dia langsung kembali ke welcome page atau home page ya. Ini balik ke sini. Kemudian fitur list view menggunakan recycle view dengan cut view, berarti layout itemnya pakai cut view lagi.
kami bebas menentukan jenis datanya ya. Boleh mau data makanan, mau data contohnya berita lagi, terserah. Catatannya kerjakan soal masing-masing ya. Jadi kalau misalnya ada yang sama satu sama lain, berarti nilainya udahlah ini remedial, saya bagi dua lagi ya. Kalau ketahuan sama, karena apa? Ini kayaknya nggak mungkin sama, ada nama aplikasinya berbeda, desainnya saya minta kalian masing-masing ya. Kemudian kirim jawaban berupa file zip aplikasi sama screenshotan hasil running project dan source code-nya. Jadi source code-nya di copy kayak biasa, itu kan dalam file PDF. Batas pengumpulannya Selasa jam 23.59. Besok pengumpulannya. Kenapa harus besok? Karena saya harus ngumpulin nilai UTS kalian. Ya, jadi untuk yang nggak mengerjakan berarti nilai UTS-nya saya sampaikan apa adanya. Ya. Oke, ada pertanyaan untuk perbaikan UTS-nya? Tidak, Bu. Ya. Sudah ada pertanyaan? Untuk aplikasinya? Ada yang mau ditanyakan? Dari sama-sama. Jadi untuk nilai remedialnya akan saya tambahkan untuk ke nilai aslinya. Tapi tidak mengganti nilai asli dari UTS. Dia akan saya bagi persentasenya. Kalau ketahuan sama atau menyontek ya, nilainya saya bagi dua. Sudah remedial bagi dua. Jadi kerjakan masing-masing ya. Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan membacakan yang nilainya yang boleh ikut remedial, yang boleh tidak ikut remedial, ya. Tapi saya sarankan ikut aja. Oke, yang pertama, Devi. Udah ada nama kelas. Udah ada nama kelas itu teman remedial UTS. Pawas. Ari Putra. Muhammad Faiz. Zania. Nah, itu 6 orang ya yang boleh tidak remedial ya. Semangat. Lu makanya Buat aja deh, Bos. gue cuma baru bikin ini doang, list kenapa ini doang, belum ada codingan ini kosong. Oh iya, kumpulnya di mana? Oh iya, kumpulinnya, Bu. Kumpulinnya di Teams ya. Apa? Iya, nanti di apa ini? Soalnya kan? Oh iya, assignment-nya. Nanti saya bikin assignment-nya. Nanti di Teams aja ya. Banget ya sih. Pertama kayak kalian di laporan ya di Teams ya. Malam ini. Tetap lanjut ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Biasa nih. Ya, dari minggu depan kita akan bahas terkait dengan layout Besok sama praktek. Perkenalkan Selasa. Kalian kemarin sebelum UTS ada tutor nggak? Ada, Bu. Batas. Yang aku Nadi. buat tanya, tapi kita nggak mau keluar. Ilman mau. Nggak ada yang jadi ribet. Raden, 2 ini. 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 2 ini.
Albertus, Samuel, Moana, Gibran, Kevin, Haidar, Sultan, Rifki, Indonesia, Tabita, Matthew, Dewa Nyoman, Tiara Reza, Pengajar Tuan, Muhammad Ilyasya, Manita, Rizky Rahmawati, Dava Laksmana, Fawaz, Satria, Desa Bella, Ahmad Nafis, Fahmi Faruk, Hafid, Hadir, Bu. Ahmad Ibu, Biasa Indra, Muhammad Randi, Muhammad Nur Bani Yusuf, Raka, Kali Putra, Faiz, Ocha, Muhammad Nabil, Hadir, Bu. Hisham, Bagas. Ada yang namanya bukan? Tidak ada? Ya. Kalau gitu saya cukupkan ya pertemuan kali ini untuk pembahasan soal TS ya. Semoga dapat bermanfaat dikerjakan untuk soal remedial ya. Dan ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tuh.